Detik-detik proklamasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Talked with the Secretaries of War and of the Navy. Now the two special Japanese envoys, Admiral Nomura and Special Envoy Kurusu, are at the State Department. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan tujuan kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih dikuasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudariku, semua saya berdiri di sini untuk membicarakan bahwa Jepang mendengar berita ini dari radio edisi 100. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan wilayah di Indonesia. Itu merupakan kabar mengembirakan bagi kita semua. Yang saya bingungkan, mengapa Anda tadi menceritakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap tanah air kita karena telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai sepenuhnya Indonesia. Ya, saya sudah mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan tanah air ini? Gimana kalau kita mengajukan ini kepada Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang oleh Bung itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudari, setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kalian sedang mencari siapa? Kami sedang mencari Bung Karno. Apakah Bung Karno ada? Iya, suami saya ada kok. Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan suami saya dulu. Mas. Ada yang datang mencari ini. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silahkan duduk. Ada maksud apa kalian kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutunya dari radio edisi 100 di Bandung. Maka dari itu, tadi siang golongan pemuda melaksanakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan ini dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita rakyat selama ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Nanda. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus bisa melihat masa yang akan datang agar bisa mempersiapkan semua dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menghindari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Di Rengas Dengklok. Saudara-saudari setuju? Setuju. Ada apa ini? Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung, tapi ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno telah katakan bahwa masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa yang akan terjadi? Apa kita harus menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbuang-buang di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas di tanah mereka sendiri, dan inilah saatnya. Tenang saudara, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah kalian bisa meninggalkan tempat ini? Bung Karno dan Bung Hatta, mari kita bicara. Begini Bung, saya mengerti pertimbangan kalian berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali Bung. Apa yang mereka katakan memang benar dan saya mendukungnya. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita bisa lakukan? Tentu mungkin. Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang.
Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah kalian selamat. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Tidak mungkinnya kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi ini. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah. Kita akan ke rumahnya hari ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Iya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya akan memanggil Laksamana. Iya, ada apa? Maaf mengganggu, kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh begitu, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan Jepang. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bung Karno, karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga menyusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana yang hadirin? Setuju. Terima kasih Bu telah menemaniku di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apa kalian sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan diadakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh ya, tapi kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, aku lupa. Bagaimana kalau ibu saja menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya dengan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Trimutri,
Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Genangan darah tumpah di atas tanah tak bertuan. Beratus-ratus nyawa melayang, bergelimpangan di atas tanah tak bertuan. Sebuah tanah lapang yang dahulu menjadi medan perang. Seorang pejuang berteriak lantang, mengangkat tinggi panji kemenangan. Gagah berani memegang senjata, melawan penjajah, hina dan nista. Dua kata menjadi pilihan, merdeka atau mati. Tak ada lain selain itu, kecuali merdeka atau mati. Hujan peluru memberondong tubuh kekarnya. Tetap tegak meski tubuh berlubang tertembak peluru tajam. Darah bercucuran membanjiri medan perang. Meski namamu tak kami kenal, meski jasadmu tertimbun bersama gundukan tanah, atau ragamu berserakan hancur lebur terkena ledakan senjata penghancur. Namun kaulah pahlawan sejati kami yang telah mengorbankan jiwa dan ragamu demi sebuah hak kebebasan, yakni kemerdekaan. Sekali lagi, lantangkan dua pilihan, merdeka atau mati. Dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Oh, engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum dapat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah
cinta, tapi hati